Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara semuanya. Ya, suatu sukacita bagi saya boleh menyapa kita kembali dan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, mari kita buka dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Nah saudara, ini adalah suatu doa yang menarik dari penulis Amsal ini. Dia berkata, jauhkanlah daripadaku kemiskinan atau kekayaan, tapi biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan kalau aku miskin, aku tidak mencemarkan namamu. Nah saudara, kalau kita biasanya berdoanya tentu supaya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Tetapi dari sini kita belajar bahwa mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita, menikmati apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita. Dan kalau kita kenyang, janganlah kita melupakan Tuhan. Waktu kita miskin, kekurangan, juga dikatakan janganlah kita mencemarkan nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, ya, suatu doa yang sungguh-sungguh menarik bagi saya, bahwa dia berdoa, jauhkanlah daripadaku kemiskinan. Ya, tentu kita juga berdoa untuk itu, supaya Tuhan kalau bisa jauhkan kita dari kemiskinan, dari kekurangan. Nah, tapi saudaraku, dikatakan juga dari kekayaan. Nah, biasanya kita tentu berdoa supaya kita diberkati, kita ingin sukses, kita ingin punya banyak materi, ya, kita ingin kaya. Tetapi justru di sini penulis Amsal ini berdoa juga supaya selain kemiskinan, juga Tuhan jauhkan daripadanya kekayaan, tetapi diberikan bagiannya untuk menikmati apa yang menjadi makanannya. Nah saudaraku, ini yang menarik. Bisakah kita juga berdoa demikian? Kita minta supaya Tuhan jauhkan kita dari kekayaan, tapi Tuhan beri kita hati yang bisa menikmati makanan yang menjadi bagian kita, bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Artinya, intinya di sini saudaraku adalah bagaimana kita bisa menikmati berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Entah itu sedikit, entah itu banyak, dapatkah kita menikmatinya? Ya, percuma juga saudaraku kita punya banyak, tetapi kalau kita tidak bisa menikmati. Tapi kalaupun sedikit saudaraku, kalau kita bisa menikmati apa yang menjadi makanan kita, apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan kasih, kalau kita bisa menikmati, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Nah, waktu sebaliknya saudaraku, dikatakan di sini tujuannya supaya apa? Tujuannya saudara-saudaraku dikatakan supaya kalau kenyang, aku tidak menyangkalmu. Jadi supaya waktu kita kenyang, kita tidak menyangkal Tuhan. Artinya seringkali saudaraku, waktu Tuhan berkati seseorang dengan berlimpah-limpah, akhirnya berkat itu membuat dia jauh dari Tuhan. Berkat itu membuat dia lupa dari Tuhan, lupa kepada Tuhan, ya. Jadi atau waktu dia miskin, dikatakan supaya aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Tuhan Allahku. Nah, seringkali saudaraku, orang yang dalam kesusahan juga, kemiskinan, bisa saja menghalalkan segala cara dan akhirnya dikatakan mempermalukan nama Tuhan. Nah, inilah yang kita belajar saudaraku dalam kehidupan kita, supaya kita juga ketika kita diberkati Tuhan, kita tidak melupakan Tuhan, tapi justru berkat itu membuat kita semakin memuliakan nama Tuhan. Begitu juga waktu kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kita dikatakan dalam keadaan kita miskin, janganlah kita
mencuri, janganlah kita menghalalkan segala cara, janganlah kita menipu, melakukan kejahatan yang akhirnya mencemarkan atau memalukan nama Tuhan ya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, biarlah ini bisa jadi kekuatan bagi kita semua. Kita belajar dari penulis Amsal ini, biarlah ini juga kita bisa juga menjadi doa kita dalam kehidupan kita, supaya kita belajar untuk menikmati apa yang menjadi bagian kita ya, supaya Tuhan jauhkan kita. Sebetulnya ya, intinya bukan kita masalah kaya atau miskin, tetapi bagaimana supaya Tuhan beri kita hati untuk bisa menikmati apa yang menjadi bagian kita, dan supaya kita memiliki hati ketika kita diberkati, kita tidak melupakan Tuhan, menyangkal nama Tuhan, tapi bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ya. Itu sebetulnya intinya, saudaraku. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan percayakan kita berkat, biarlah kita belajar memuliakan Tuhan lewat berkat yang kita terima. Tuhan, berapapun yang Tuhan percayakan, belajarlah kita bisa menikmatinya dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.